aku jago motret dan aku jago nulis. Aku mau sombong di bagian situ. Oke, namaku Alexander Tian. Aku adalah seorang tukang cerita. Brandingnya dari zaman blog di Friendster, lalu ke Multiply, lalu ke Twitter. Memang tukang cerita sih dari dulu. Ceritanya juga apa aja, apapun ku ceritakan yang menurutku menarik gitu. Dan gak harus yang fancy. Kenapa brandingnya storygrapher? Karena aku berangkat bukan dari seorang fotografer yang belajar ilmu fotografi secara serius kayak kursus atau ngikutin kelas pagi. Banyak belajar dari internet. Satu, diajari juga sama beberapa teman. Kebanyakan sih aku ngeliat dari internet, lalu ngulik foto di Instagram. Kenapa gue bisa suka sama foto ini? Apa yang membuat foto ini berbicara? Apa yang membuat foto ini menarik? Dari situ aku akan lihat either mereka main di leading lines yang seperti apa nih. Kenapa leading lines ini bisa menarik mataku untuk ngeliat komposisi itu bagaimana, angle-nya bagaimana, dan aku mencuri ilmu dari situ. Dari situ aku memadukan dengan brandingku sendiri yang adalah seorang tukang cerita. Aku ingin foto-fotoku bercerita, nggak cuma foto cantik. Memang banyak sih foto cantik, tapi selalu ada ceritanya. Cita-citanya sih foto yang memberikan impact, walaupun tidak akan menjadi se-ikonik foto-fotonya misalnya Paul Nicklot atau fotografernya Nat Geo. Aku memang suka banget foto-foto nature yang diproduksi sama Nat Geo. Foto mereka tuh kuat-kuat dan aku mencuri banyak sekali dari situ. Mereka nggak cuma main di teknik, mereka bermain di cerita. Yang pertama konten. Dulu aku kuat banget di Twitter. Kemudian dari tourism boardnya ngeliat, wah nih anak bisa cerita nih, fotonya nggak malu-maluin deh. Kemudian punya kekuatan di sosial media, terutama di Twitter, jadi diajak. Dan dari situ aku belajar branding itu seperti apa yang membuat sebuah brand mengundang kamu kembali, repeat order istilahnya. Gimana sih cara memperlakukan klien, mentang-mentang lu gratis, lu di-treat dengan VIP, bukan berarti lu bisa seenaknya, yang kayak gitu-gitu. Dan ternyata menyenangkan. Contohnya gini deh, ada satu klien, mereka minta posting lah di Instagram kamu minimal sehari Sabtu. Begitu tiba, aku kaget lihat hotelnya, aku browsing. Nginep di sini semalam berapa sih? Aku ya rakyat jelata dikasih kamar $1.700 semalam untuk 2 malam, dan mereka sebagai balasannya cuma minta 2 Instagram post. Jadi aku pikir, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa begini. Jadi nggak enak sendiri gitu. Nah, aku lihat apa yang bisa di feature dari hotel itu, minta ketemu GM, lalu minta diajak inspeksi. Hotel ini seperti apa sih, sejarahnya tuh apa, kenapa bangunannya berbentuknya begini, DNA kalian tuh apa. Jadi dari situ mereka ngeliat, wah ini anak nggak cuma ngincer gratisan aja. Dan aku ngasih banyak sekali foto. Ketika masih ada sisa foto dan aku anggap layak, aku akan posting, aku akan mention mereka, aku akan tag mereka, dan aku akan cerita enaknya di hotel ini bagaimana sih. Aku selalu bilang ke klienku, reviewku akan selalu jujur. Aku nggak akan bohong karena ini adalah integritas. Misalnya tempatnya jelek banget, kamu akhirnya bagus apa segala macam, just because you're getting paid for that. I don't do that. Aku nggak bisa. Dan hal itu juga yang membuatku berantem sama satu brand. I actually don't know. Mungkin satu, mereka melihat dari jumlah followers di Twitter, kan followersnya lumayan, sempat masuk top recommendationnya Twitter juga selama hampir 2 tahun. Kemudian mungkin gaya aku bercerita, let's say aku ingin mempromosikan cafe ini, aku tidak akan menggunakan bahasa marketing, datanglah ke cafe ini, bla 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 bla. No, I will use my own way. Aku akan bercerita apa yang aku suka dari cafe ini. Mungkin dari sisi desain, mungkin dari sisi tempat yang nyaman, ambience yang enak, makanan yang memang oke. Aku akan bercerita seperti itu. Dan aku selalu berusaha sejujur mungkin, karena menurutku bidang apapun pekerjaan kamu, kejujuran itu memang kunci. Kadang brand lewat agensi mereka tidak tahu bagaimana market di pasaran. Pokoknya ini adalah caption yang gua mau dari lo harus posting sesuai caption. Biasanya bikin kami clash. Aku percaya setiap orang punya gaya sendiri-sendiri. Seorang Dewi Lestari gayanya tentu berbeda dengan Ika Natasha, tentu saja berbeda dengan Alexander Tian. Kami mempunyai gaya cerita yang berbeda. Saranku adalah temukan suaramu. Apa yang ingin kamu ceritakan? Kamu ke suatu tempat hanya karena tempat itu ngehits? Everybody can go there. So what makes you special? Apa yang membuat seorang Darwis Triadi terkenal? Apa yang membuat seorang Arbain Rambe terkenal? Apa yang membuat seorang Anton Ismail begitu dihormati? Itu karena mereka punya ciri khas dalam pekerjaan mereka. Dan menurutku banyak orang yang kepingin terkenal, tapi mereka tidak punya suara. Mereka menjadi kebanyakan. Begitu kita lihat, kita nggak bisa tahu ini karya siapa. Mereka tidak punya ciri khas sendiri. Ternyata kekuatan bercerita itu masih sangat diperlukan. Bukan cuma foto yang bagus saja, tapi foto yang bagus dipadukan dengan cerita yang oke. Banyak sekali travel writer jago nulis ya, fotonya kurang. Banyak sekali tukang foto yang jago banget motretnya, tapi begitu nulis mereka kurang. Menurutku itu memang skill yang dibutuhkan semua orang sih. Kamu harus bisa menulis dan kamu harus bisa motret. Orang berjalan ke tempat yang sama, pasti ceritanya berbeda. Tak peduli dia kemana. The story, it's always about the story and the people around it. Lagi berhenti di pinggir jalan karena mereka pengen foto di sawah dengan kain khas Flores ya ini ya? Ende. Damn, this is good. Asli ini nggak overly sweet. Anyway,
Kalau kalian suka dengan konten-konten di sini, jangan lupa untuk di-like, komen apa yang mau kalian tonton, subscribe, dan jangan lupa untuk share biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang nonton. Oke, gua Alexander Tian. Until next time. Bye bye. Bakar.